integritas pengkaji teknis, pengawas konstruksi, dan manajemen konstruksi. Jadi saya mulai. Ketiga, siklus proyek konstruksi tentu saja sebagai pengawas, kemudian sebagai penilai teknis, yaitu tentu saja nanti ada di pihak pemilik. Pemilik ini siapa? Nanti kita bahas. Pemilik ini apa pemilik proyek atau pembeli nanti terhadap bangunan tersebut. Jadi apa yang diinginkan oleh pemilik atau pembeli adalah biayanya sesuai, optimal ya. Kemudian mutunya juga optimal, waktunya sesuai, juga memenuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau tidak, ya nanti bisa persoalan dengan izin-izin yang lain gitu. Tentu saja kalau kontraktor menginginkan keuntungan gitu. Antara berkembang lagi ada arsitek, engineer, ada kontraktor, ya kan? Kemudian berkembang lagi seperti sekarang, ya kan? Ada pemilik proyek, ada arsitek, ada desainer, ada MK, ada pengawas, ada kontraktor, ada subkontraktor, ada vendor, ada mandor. Makin banyak yang terlibat. Artinya apa? Makin sulit untuk menetapkan etika-etika kerja. Berkembang lagi, sekarang adalah pemilik, kemudian berhubungan seperti yang pola keempat, kemudian perlu pengkaji teknis. Apa? Kenapa perlu pengkaji teknis? Ya karena benda itu akan digunakan, ya, bangunan tersebut akan digunakan atau dibeli oleh pemilik yang lain. Jadi pemilik itu ya harus paham tentang bahwa bangunan tersebut layak untuk dia beli atau layak untuk dia gunakan. Itu kalau kita mau menegakkan etika, sehingga itu yang harus kita tegakkan Bapak Ibu sekalian. Rencana dan spesifikasi yang mengandung kesalahan. Nah ini tugas perencana kan. Kelalaian dan ambiguitas atau yang tidak memiliki tingkat koordinasi yang tepat. Nah ini tugas siapa nih? Tugas MK ya kan, untuk memeriksa kan apakah rencana dan spesifikasi mengandung kesalahan, kelalaian atau apa. Kemudian respon yang tidak lengkap atau tidak akurat atau tidak merespon terhadap pertanyaan atau resolusi apa masalah yang disampaikan oleh satu pihak dalam kontrak pada pihak yang lain. Ini bagaimana nih antara klien sama kontraktor? Bagaimana sikap MK? Bagaimana sikap pengawas ya kan terhadap hal ini? Sehingga kalau terlambat merespon itu ya dianggap ya masalah etika itu nantinya, karena akan merugikan. Selanjutnya masalah administrasi tanggung jawab yang menimbulkan penyimpangan dari jadwal baseline awal, ya kan? Ini nanti menimbulkan masalah sengketa, masalah etika juga. Kekuatan finansial yang tidak memadai dari pemilik, kontraktor atau subkontraktor. Ini gimana? Kalau ternyata pemiliknya nggak bisa bayar atau kontraktornya kurang modal sehingga pekerjaan terlambat, ini bagaimana nih? Ini akan menimbulkan masalah etika karena kita sebagai MK, sebagai pengawas konstruksi, sebagai pengkaji teknis itu harus mengambil keputusan Bapak Ibu sekalian di lapangan. Bagaimana cara menghindarkan itu semua? Tentu saja ini disebut perlunya golden principle ya. Prinsip-prinsip ini yang harus kita pegang Bapak Ibu sekalian dalam kontrak kita. Pertama, prinsip emas pertama adalah tugas, hak, kewajiban, peran dan tanggung jawab semua ya. Proses harus secara umum tersirat dalam ketentuan umum dan sesuai dengan persyaratan proyek. Jadi semuanya dalam kontrak harus jelas. Jangan sampai menimbulkan dispute ya. Kemudian ketentuan khusus harus disusun secara jelas dan tidak ambigu. Bagaimana kita tahu itu jelas dan tidak ambigu? Kalau kita punya kompetensi di bidang kontraktual tersebut. Kalau kita tidak punya kompetensi, kita tidak paham tentang apakah itu jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga,
ketentuan khusus tidak boleh mengubah keseimbangan alokasi risiko imbalan yang diatur dalam general condition. Ya. Yang keempat, semua periode waktu yang ditentukan dalam kontrak untuk peserta kontrak melakukan kewajiban harus berdurasi yang wajar. Jangan sampai waktunya terlalu mepet atau terlalu panjang. Kalau terlalu mepet merugikan kontraktor, terlalu panjang nanti bisa juga merugikan si pemilik proyek. Golden Principle yang kelima, kecuali jika ada pertentangan dengan hukum yang mengatur kontrak semua perselisihan, formal harus dirujuk oleh Dewan Penghindaran atau Dewan Sengketa. Nah, ini sekarang yang sudah diintroduce oleh pemerintah dalam undang-undang dan dalam PP tentang Dewan Sengketa ini. Mudah-mudahan dengan adanya Dewan Sengketa ini masalah-masalah etika itu sejak awal sudah bisa teratasi karena persoalannya segera mengemuka. Ekonomi tahun 2020. Di sini disampaikan kenapa bahwa pemenang terendah itu akan mendapat kutukan, karena disampaikan begini. Kalau kita lihat ya, pacu yang menggerakkan kuda atau dalam hal industri konstruksi adalah persaingan. Jadi persaingan itu yang memacu kita di industri konstruksi. Sifat industri yang sangat kompetitif paling baik dipahami melalui kesadaran akan ukuran perusahaan, persyaratan modal, dan kemudahan memasuki pasar. Nah, sekarang kita lihat teori kutukan pemenang terendah tersebut. Jadi di sini diilustrasikan kalau ada lelang, ya kan? Si penawar ini kan tidak tahu persis harga pasnya tuh berapa gitu. Ada yang menawar 10, ya kan? Ada yang menawar 20, ada yang menawar 50, ya kan? Padahal kalau kita lihat dari ikan ini sebetulnya harga rata-rata itu yang bagus itu antara 20 dan 50. Jadi di sini kalau ternyata 10 ini yang menang karena lelang kita harga terendah, jadi nggak mungkin harga terendah ini akan mampu mengerjakan tugasnya gitu, melaksanakan tugas. Demikian juga yang 20 gitu. Karena dia di bawah harga yang semestinya gitu. Kalau yang menawar 50 yang menang, ya dia akan rugi karena lebih besar daripada harga semestinya. Nah, disinilah mungkin kapan-kapan perlu teman-teman bina konstruksi ya menjelaskan tentang teori kutukan pemenang terendah. MK atau sebagai seorang pengawas konstruksi atau pengkaji teknis, Bapak Ibu tidak peduli terhadap kalau salah satu daripada para pihak ini dirugikan. Dalam hal proyek kita pembangunan rumah ya bersubsidi, nggak gampang ngomong begini, tapi pas pelaksanaan sehari-hari itu jadi tidak mudah karena konsekuensinya bisa berat bagi diri kita sendiri. Ada 3 alasan mengapa membuat keputusan etis di tempat kerja lebih sulit daripada simulasi pelatihan. Pertama, dalam latihan konsekuensi keputusan diidentifikasi untuk peserta. Jadi kita nggak ada, jadi kita salah pilih pun nggak ada masalah di pelatihan. Tapi kalau dalam praktek, jadi persoalan. Gitu. Faktor kedua adalah pelatihan secara tak terlalu memperhatikan sudut pandang dan penilaian yang berbeda, kan? Beda-beda. Akhirnya tidak seperti dalam pelatihan, ketika suatu keputusan mungkin diberikan 1 jam analisis. Jadi pas pelatihan kita ada waktu ya, tapi di lapangan itu bisa-bisa kita harus intuisi kita yang bicara, putuskan ya kan, apakah ini oke atau tidak. Setelah kita sekilas ini baik atau tidak. Jadi kita sangat mengandalkan intuisi kita di lapangan. Tantangan bagi organisasi adalah mengembangkan lingkungan di mana keputusan lebih mudah
atau tidak sulit untuk diterapkan. Nah kembali, kalau saya sebagai orang organisasi itu sebetulnya tata kelola yang bisa menentukan. Makanya teman yang di perusahaan besar ya, itu biasanya tidak mengalami masalah etika ya, karena mereka apa kebutuhan mereka, interest mereka sudah dicukupi oleh perusahaan, sehingga mereka tidak perlu lagi mengambil dari perusahaan atau dari lingkungannya. Membuat latihan yang lebih baik dalam menstimulasi lingkungan aktual di mana keputusan etis dibuat adalah langkah pertama untuk mengatasi tantangan kritis. Jadi saya simpulkan di sini Bapak Ibu sekalian ya, bahwa tata kelola suatu proyek ya, baik itu dituangkan dalam organisasi proyek maupun dalam kontrak kerja, itu sangat penting sekali Bapak Ibu.